Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Tamara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak ABK atau anak abnormal. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus ini adalah setiap anak yang memerlukan bantuan dalam perihal pendidikan. Nah, anak tersebut itu cenderung memiliki kekurangan baik secara fisik maupun non fisik atau tidak normal, sehingga dalam pelayanannya itu memerlukan strategi atau ketentuan tertentu agar ia dapat menerima materi pelajaran yang diajarkan. Nah, diakui ataupun tidak, anak berkebutuhan khusus atau ABK ini pada sejarahnya awalnya dikenal sebagai anak luar biasa ALB, sehingga pendidikannya yang dilakukannya juga dikenal sebagai pendidikan luar biasa atau PLB. Nah, perkembangan selanjutnya itu dalam bidang pendidikan pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengganti istilah pendidikan luar biasa itu menjadi pendidikan khusus dengan menjamin bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial itu berhak memperoleh pendidikan khusus. Jadi terlihat jelas jikalau kelainan ditinjau dari kekurangan dan kelebihannya. Nah, yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus menurut ahli Mulyono 2006 itu mengatakan anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang tergolong cacat atau tidak normal yang menyandang ketentuan serta berbakat. Dalam perkembangan saat ini konsep ketentuan berubah menjadi kelainan atau luar biasa. Nah, yang kedua yaitu menurut Kenner. Nah, menurutnya definisi anak berkebutuhan khusus adalah setiap anak yang mengalami outstanding fundamental disorder. Nah, sehingga anak tersebut tidak mampu melakukan interaksi dengan lingkungan secara normal. Kemudian yang B itu macam-macam anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi yang pertama itu disabilitas penglihatan. Nah, anak disabilitas penglihatan ini adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutuhan menyeluruh atau total atau sebagian low vision. Nah, kemudian yaitu disabilitas pendengaran. Anak disabilitas pendengaran ini adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian maupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam bahasa dan berbicara. Kemudian disabilitas intelektual. Nah, anak disabilitas intelektual ini adalah anak yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Kemudian disabilitas fisik. Nah, anak disabilitas fisik ini adalah anak yang mengalami gangguan gerakan akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak. Kemudian ada disabilitas sosial. Nah, anak disabilitas sosial ini adalah anak yang mengalami masalah atau hambatan dalam sosialnya, yang susah mengendalikan sosial dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang. Nah, anak dengan gangguan pemusatan, perhatian, dan hiperaktif atau GPPH atau Attention Deficit and Hyperactive Disorder atau ADHD. Nah, adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan perilaku diri, masalah rentang atensi atau perhatian, nah, hiperaktivitas, yang impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Nah,
Kemudian anak dengan gangguan spektrum autism atau spectrum disorder atau ASD. Nah, anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkat berbeda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotipik. Nah, anak dengan gangguan ganda, kemudian ada anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki 2 sisi atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, layanan, pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang khusus. Nah, kemudian anak dengan kapasitas menyerap yang lamban, slow learner. Nah, adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka itu butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Kemudian ada anak dengan kesulitan belajar khusus atau special learning disabilities, adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau berupa proses psikologis dasar berupa kemampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Kemudian ada anak dengan gangguan kemampuan komunikasi. Nah, anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa bicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis, dan lingkungan baik reseptif maupun ekspresif. Nah, kemudian yang terakhir yaitu anak dengan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, adalah anak yang mengalami skor inteligensi yang tinggi atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus talent seperti musik, seni, olahraga ataupun kepemimpinan. Nah, kemudian ada ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu kontak mata yang tidak fokus. Nah, jadi ciri-ciri anak yang kondisi kebutuhan khusus ini memiliki kontak mata yang tidak fokus. Saat kita memandang kedua matanya, ia dengan cepat akan memalingkan pandangannya. Kemudian anak itu lebih suka menyendiri. Nah, menurut para ahli, anak yang berkebutuhan khusus akan lebih suka menyendiri. Mereka tidak suka bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Nah, anak dengan kebutuhan khusus ini beberapa anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Kemudian emosional. Nah, meskipun anak-anak yang berkebutuhan khusus ini pada suka menyendiri, nah anak-anak ini juga sangat emosional. Nah, para ahli itu menyebutkan jika anak-anak ini memiliki psikologis dan yang emosional. Nah, emosional di sini bukan lebih mudah marah melakukannya. Nah, juga lebih mengarah pada perasaan kesepian, depresi, merasa berbeda, merasa tidak bisa seperti teman-temannya, dan masih banyak lagi. Kemudian kesulitan berkomunikasi. Nah, ini ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah anak kesulitan berkomunikasi. Kesulitan berkomunikasi ini juga terjadi karena kelainan fisik pada anak atau karena memang anak kesulitan mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Nah, kesulitan berkomunikasi pada anak berkebutuhan ini terjadi karena tumbuh kembang anak yang mengalami kelambatan. Kemudian ada psikologis anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik bersifat fisik maupun tunanetra, tunarunggu, maupun bersifat psikologis seperti autism atau ADHD tadi. Jadi di Indonesia itu belum ada data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah
Tapi menurut data terbaru, jumlah anak yang berkebutuhan di Indonesia ini mencapai 1.544.184 anak dengan 337. Nah, jadi kesimpulan dari yang kita bahas tadi, anak berkebutuhan khusus itu adalah setiap anak yang memerlukan bantuan dalam perihal pendidikan. Anak tersebut cenderung memiliki kekurangan baik fisik maupun non fisik atau tidak normal, sehingga dalam pembelajaran memerlukan strategi atau ketentuan tertentu agar dia dapat menerima materi belajar yang diajarkan. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.